إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابعين بالهدى والشفاعة والصديقين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحرار سيد الإمام أبي يزيد البستامي وقطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الراهي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارف وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-15 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh Ramadan kita jalani hari ini. Dalam hukum fikih pada malam ini dianjurkan seseorang sholat witirnya bakunut ya Allah. Nah artinya biasanya bila sudah separuh jalan ini kedalawas akan sampai ke tujuan atau sampai akhir daripada Ramadan. Sambungan pengajian kita Asrarus Sholah, yaitu Al-Faslul Awwalu fil wajibati zahirati was sunani zahirah. Pasal yang pertama pada kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunat-sunat yang zahir dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib secara zahir, ada yang sunat secara zahir. Al-wajibatu zahiratu fis-shaumi sittatun. Artinya segala kewajiban-kewajiban yang zahir pada puasa yaitu ada wajib-wajib di dalam puasa itu ada 6. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilali fa in ghumma
fastiqmalu salasina yauman min sya'banah. Artinya pertama, mengintai-ngintai awal bulan Ramadan, dan bermula yang demikian itu dengan melihat hilal Ramadan, yakni timbul bulan. Maka jika tertutup awan, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Yang pertama, puasa itu wajib kalau bulan Ramadan itu sudah masuk. Untuk memastikan bulan Ramadan itu masuk, bulan harus timbul. Untuk mengetahui bulan itu timbul, memang ada dua metode, dua cara. Yang pertama dengan cara melihat bulan, yang kedua bisa dengan cara hitungan atau dengan cara hisab yang disebut dengan ilmu falak. Nah, adapun kita yang sudah masyhur bahwa untuk memastikan bahwa bulan Ramadan itu sudah masuk dengan cara melihat bulan. Siapa yang melihat? Siapapun yang melihat. Kemudian dia bersaksi, disaksikan, dia bersumpah, disaksikan oleh dua orang saksi. Bila mau diambil sumpah, bisa menjelaskan ada saksi yang membenarkan, maka pemerintah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Karena kita berada di sebuah negara. Di sebuah negara itu ada yang disebut pemimpin negara. Pemimpin negara ini berkewajiban, di antaranya adalah melayani rakyatnya, melayani masyarakat, apakah itu orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Sehingga dalam kewajiban orang Islam, pemerintah melayani lewat kementerian yang disebut dengan Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama dengan kewenangannya, di bawahnya ada orang-orang ahli agama, kemudian bersama tokoh-tokoh agama yang terhimpun di dalam organisasi masyarakat Islam, apakah itu Majelis Ulama, apakah itu Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lainnya, agar bersama-sama yang disebut dengan mengintai bulan, mencari bulan. Nang dicari orangnya halus. Yalah, bini-bini kada dicari gininya datang. Ya kalau udah mencari-cari, namanya datang bulan, datang. Lah, artinya apa yuk? Artinya secara umum kita memahami bahwa dalam konteks ibadah umat Islam itu biasanya kita ini ditentukan dengan dua hal. Satu, matahari, dua, bulan. Biasanya itu. Kalau matahari ini kan biasanya hitungan tahun. Yalah, bulan hitungan bulan. Matahari kenapa? Matahari kita beribadah tergantung matahari. Hari-hari sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu bila sembahyang subuh harusnya terbit fajar. Arti terbit fajar itu matahari mulai tersingkap cahayanya. Kemudian zuhur. Zuhur itu kita bukan bergantung waktu sebenarnya. Bukan jam kita, tapi matahari. Matahari itu harus berada di pertengahan langit, kemudian bergisir sedikit, maka disebut dengan zuhur atau disebut dengan zawalus syamsi, gelincir matahari. Maka masuklah zuhur.
Nah sampai gisir matahari asar. Alah bahasa kita, bahasa orang Bahari, apabila asar itu kadang alih. Pian bila kapomaan tajak aja bilah ditajak. Nah ditajak ini ada hombayangannya, ada hombayangan. Nah hombayang ini digaris, lak digaris, ukur. Bila inya lebihan berarti habis zuhur, itu asar, kan matahari kada perlu pakai jam. Adapun jam ini hisab, ngarannya hitungan, tapi acuannya matahari juga. Nah bila sudah tenggelam matahari tenggelam, maghrib, makanya kita puasa disebut mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bila matahari kada tenggelam, kada bukaan kita nih bisa ya dah nang jam 8 matahari kada tenggelam. Kalau ada nang menahani itulah, menahani matahari kada tenggelam sampai dalam jam 8 kada buka. Kenapa? Karena kaidah puasanya sampai tenggelam matahari. Nah lalu dihitung tenggelam matahari itu jamnya sekian, itu dihitung. Lalu kita menghitung jam aja, padahal harusnya melihat matahari. Kemudian Isya itu masih matahari. Kenapa? Masih ada cahaya merah. Bila matahari tenggelam itu ada habang di langit, ngarannya syafaqul ahmar. Orang nang di pinggir laut nang melihat di Batakan kah, atau di Tangkisung kah, atau di Laut Sunda kah, di Selat Madura kah, di Bawian Jakarta kah. Pokoknya nang di pinggir laut ini akan melihat cahaya merah yang disebut bahasa kitab syafaqul ahmar, cahaya merah. Bila hilang cahaya merah itu habislah maghrib, masuklah isya. Itu matahari. Nah nang lainnya tergantung bulan. Nang kayak kita puasa bergantung bulan. Hari raya bergantung bulan. Hari raya haji, orang berhaji bergantung bulan. Maulid bergantung bulan, seberataan bulan dan matahari. Jadi ajuan kita. Nah lalu bulan ini diintai. Tadi pemerintah bersama organisasi masyarakat Islam, MUI dan yang lain-lainnya, lalu pemerintah ngumpul, yang berkumpulnya itu disebut sidang. Lalu sidangnya itu ngarannya isbat. Napa isbat itu? Isbat itu bahasa Arab. Kita kadang ngerti, napa jadi sidang isbat itu? Isbat itu adalah bahasa Arab. Sidang menetapkan apa? Menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ditetapkan setelah melalui sidang ada kadang melihat bulan. Nah lalu timbullah laporan dari Jakarta, laporan Jawa Barat, laporan Jawa Timur, itu segenap wilayahnya, laporan dari Sulawesi, laporan dari Sumatera, laporan daripada Kepulauan Riau, sampai laporan dari Papua, termasuk laporan dari Kalimantan. Ada kadang melihat. Nah bila ada nang melihat, ada laporan nang melihat, disumpah sudah disumpah, saksinya ada, diterima, maka pemerintah hasil sidang isbat menyepakati bahwa hari Minggu dilaksanakan puasa umpama karena ada nang melihat bulan. Itu ngarannya ru'yah atau mengintai hidup bulan. Kita kan kalau mengintai, kemana mengintai? Kemana kita mengintai? Kada kawa, ke Sungai Buloh kada kawa, ke Mantaas kada kawa, karena bukan lautan itu, dan itu rawa, beda dengan lautan. Dah kawa kita mengintai. Habis iza lam tarau al-hilala fasallim li ahliha. Apabila kalian tidak melihat bulan, maka terselah orang-orang yang ahlinya dalam melihat bulan. Makanya kita terserah menunggu pengumuman pemerintah.
pemerintah mengumumkan setelah sidang isbat. Jadi kada sembarangan toh, ada sembarangan. Itu nah kena Ramadan Syawal kayak itu juga karena kaidah Rasulullah sumu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, berbukalah karena melihat bulan. Ini kena buka kita nih karena melihat bulan pulang. 29 Ramadan kena melihat bulan mengintai pulang tuh. Bila ada yang melihat bulan di sudi 29 Ramadan kemarin tuh mulai imbah asar tuh. Imbah asar 29 Ramadan sampai maghrib ada yang melihat disumpah, ada saksinya dan sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum fikih, lalu diterima, diputuskan oleh pemerintah, berarti kita hari raya puasa jumlahnya 29. Nah, kadang kali kita kadang kawal. Nah, sekarang ada metode yang kedua dengan hisab. Dengan hisab. Semua negara sekarang ini, semua negara Islam tidak ada hisab menjadikan sebuah acuan secara umum untuk menentukan puasa dan hari raya. Lagi semua negara Islam, kita mulai Indonesia, Singapura, Thailand, ya kalau Filipina, Brunei, Malaysia, Burma, Cina, Jepang, Korea, nya ada aja, itu anunya orang Islamnya ada aja. Di Cina ada, di Sri Lanka ada, di Pakistan, kemudian di Tajikistan, di Nigeria, di Amerika. Itu seberataan menentukan awal Ramadan termasuk menentukan awal Syawal dengan melihat bulan. Tidak ada yang menentukannya dengan hisab atau hitungan. Berarti hitungan salah kata juga. Hitungan itu diperbolehkan bagi orang yang menghitung sendiri dan terhadap orang yang membenarkan mengikuti hitungan itu, tapi di dalam kitab kadang disuruh mau memakan. Nah ini yang jadi masalah kita, tapi tetap kita hargai. Kok kenapa ulun bisa ahli hisab, aturan ulun aja paling anak bini ulun nak mau empatin, yang lain kada boleh diumumkan. Tidak boleh diumumkan aturan. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah pertentangan. Ada syukur-syukur kalau sama, kalau berbeda menjadi sebuah meributakan, bahasa orang ini membuat ribut gaduh masyarakat. Nah jadi gaduh. Jadi daripada gaduh beraranayan aja, aja mun pian pamannya hendak umpat hisab beraranayan aja. Karena ahli hisab saya umpat berenai aja supaya napa jangan gaduh. Karena gaduh. Kayaknya di dalam anu itu silahkan aja, bukan menyalahkan orang ahli hisab, kada silahkan aja, tapi jangan dibikin rame-ramean menjadi sebuah keputusan umum lain. Ini keputusan ijtihadi, keputusan pribadi yang boleh diikuti oleh orang-orang yang meyakini dengan kebenarannya tanpa harus diumumkan. Dah paham yang pertama. Lalu ujar Rasulullah, atau maka jika tertutup awan maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Mun awan artinya kadang-kadang melihat bulannya karena baawan, walaupun bulan timbul cuma karena baawan aja kadang-kadang melihat bulannya, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Kayak ini juga kita puasa 29 Ramadan nantinya, mulai sore 29 Ramadan diintai bulan sampai maghrib, ternyata kadang-kadang melihatnya, maka disempurnakanlah Ramadan 30 hari. Nah harapan kita tahun ini awal Ramadan berbeda, mudah-mudahan 1 Syawal
sama. Walaupun jumlah tetap berbeda, tapi satu Syawalnya sama. Apabila satu Syawalnya sama, maka orang nang badahulu Ramadan hari Sabtu jumlahnya 30. Maka kita nang hari Minggu jumlahnya 29. Apabila berbeda, maka akan terjadi sedikit keributan, sedikit kegaduhan, sedikit camoh. Kadada persatuan, akhirnya bingung. Kita ziarah hidup berapa? Kau hidup 6 aja, kau hidup 5 aja. Nah, sikap kita karena kali ulun sekarang itu aja, karena almarhum Abah Guru Sukumbul itu juga sudah ya. Walaupun almarhum Guru Salman Jalil itu ahli palak, ahli hitung, mengarang kitab, tetap Ujasidin umpati pemerintah aja. Pemerintah ada sembarangan juga kayak itu. Nah, lain pemerintah sembarangan. Ini kan pemerintah kita jelas kalau tuh melibatkan ahlinya, melibatkan MON, Nahdlatul Ulama dan yang lain-lainnya. Muktamar NU pun kayak itu juga menyepakati. Kita menunggu pengumuman pemerintah haliwat hasil sidang isbat. Habis. Wasani an-niyatu wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Artinya, dan yang kedua berniat, dan tiada boleh tiada pada tiap-tiap malam daripada berniat yang dimalamkan, lagi dinyatakan, lagi dijazamkan. Nah, kewajiban yang kedua adalah berniat. Berniatnya ini setiap malam menurut mazhab Syafi'i. Walaupun menurut mazhab Imam Malik boleh aja berniat sebulanan. Itu menurut mazhab Maliki. Bolehlah kita bermazhab Syafi'i ini mengikuti mazhab Maliki demi untuk berjaga-jaga kalau suatu malam lupa berniat. Dalam hukum fikih boleh. Kalau toh kada jua, nih kita nih lah, kalau menurut mazhab Syafi'i kita ini berniat malam. Malam itu pian mulai buka puasa tuh, mulai maghrib toh sampai azan subuh. Apabila kau berniat boleh. Dalam keadaan apakah? Boleh. Hatta kita di dalam WC sambil bakamih di dalam WC berniat di hati karena lupa tadi berniat, lalu ingat di dalam WC imsak sudah berniat di dalam hati sahaja kau puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala sah walau di dalam WC. Lebih kasar lagi, walau halal jima, walau seketika dalam keadaan berhubungan intim. Kayak apa yuk kisahnya? Imbah makan sahur. Makan sahur. Mujur terlalunya imbah makan sahur, kada perlu terlalu, pian. Banyak, salah satu contoh aja lah, jangan bingung. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, orangnya alim, orangnya ahli ibadah, orangnya zuhud lawan dunia. Karena yasumu kasiran, beliau orang yang banyak puasa, selalu puasa. Bukan hanya Ramadan, tetapi selalu melaksanakan puasa Ramadan. Di luar puasa Ramadan yaitu puasa sunnah. Kita ini kan paling banter puasa Ramadan, kemudian puasa 6 lewat, puasa Muharram lewat, puasa Senin Kamis lewat, dan sebagainya. Paling nisfu Syaban lawan hari Arafah, amun puasa juga. Ya kalau lah, itu kan puasa sunat. Walaupun boleh aja, kada haram juga, kita kada melakukan.
Abdullah bin Umar ini banyak puasa. Bukan hanya Ramadan puasa sunat terus, tapi yang pian daulah sidin rancak puasa, buka puasa itu kada lawan korma. Buka puasa itu bukan lawan banyu setrok. Buka puasa itu bukan dengan banyu putih apalagi dengan makan, tapi buka puasanya itu dengan berhubungan intim. Jadi kada di meja makan kada, buka puasa di ranjang. Sahabat Nabi lah, ini di atas pada orang ulama, di atas pada orang wali. Jadi bilangnya belum sadang tak, sadang itu tuh. Mun orang kita bisa siup, bojong dibawa ke rumah sakit. Maksud ulun jangan aneh itu aja. Mujur lawan itu juajar. Kada nih Abdullah bin Umar nih nanggay ini. Bapang babila sembahyang, nah pian jangan bingung juga kena. Sidin bila tuntung mandi dulu, imbah mandi anyar sembahyang lawas kata. Karena bejur itu jur, imbah puasa kada langsung sembahyang. Nah Abdullah bin Umar bang. Abdullah bin Umar itu dulu mandi dulu sih, mandi hanya sembahyang maghrib, rancak kayak itu tuh kadang sekali dua, pun gitunya pun dah, kayak itu tuh. Artinya orang berniat puasa halal jima di waktu berhubungan intim, imbah makan sahur, tuntung belum napa-napa lagi. Nah yang ini imsak nih parak subuh sudah berniat jadi dulu nah, pas berniat rahatan belajar lalu toh, umpama aja toh, sah lah, sah, daripada toh sah aja. Sekarang umpama terjadi tadinya kada mau umpati Imam Malik, kada ada berniat sebulanan penuh, kada ada. Malam tadi melayur, kauyuhan, imbah makan, imbah maghrib, berambah, berambah, taguringan, bangunlah jam 11. Bangun jam 11 sembahyang isya, ada ingat dia lagi mengantuk barabah pulang. Barabah pas tabangunan landung. Sudah nampak, sudah kelewatan, kada makan sahur. Maka kada berniat puasa ya. Adalah berniat tadi, ada. Awal Ramadan adalah berniat umpat Imam Malik kada daju. Menurut mazhab Syafi'i ini kada puasa, kada boleh puasa. Tidak dinamakan puasa orang yang tidak memalamkan niatnya, atau tidak sah puasa seseorang kalau berniatnya tidak di malam hari. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Bis kayak apa kita yuk? Ada puasa ya? Ya kalau jangan puasa aja, mah berniatnya Pak, berniat. Inilah gunanya kita belajar. Ikuti mazhab Imam Hanafi. Ada mazhab Imam Hanafi. Ujar Imam Hanafi, boleh aja berniat siang. Boleh aja berniat siang. Habis kayak apa caranya? Caranya bertaklid. Sahajaku bertaklid kepada Imam Hanafi yang membolehkan niat puasa di siang hari. Berniat, kayak apa niatnya? Cukup sahajaku puasa hari ini menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah. Sah. Nah, ya kalau nyemang haji, Bang. Jadi tahu inilah syukurnya haji. Kayak apa niatnya?
niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan, bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Salah. Benar kita juga sahajaku puasa esok hari fardu karena Allah Ta'ala sahaja juga. Kada sarana harus bersambat ini tahun dah sahaja. 2. Wasalisu al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a zikris saumi payabsudu saumuhu bil aqli wasyurbi wassu'uti wal huknati. Artinya yang ketiga, menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja beserta ingat pada puasa, maka rusak puasanya dengan sebab makan dan minum dan memasukkan obat hiyutan pada hidung dan memasukkan obat pada rongga. Nah, berikut yang ketiga, wajib di dalam puasa adalah menahan diri jangan memasukkan apapun ke dalam rongga. Rongga ini adalah lubang yang disebut lubang zahir. Satu, muntung kita kerongkongan. Ongkong kita kerongkongan. Artinya di luar muntung, di dalam ilat meja kada apa-apa. Makanya boleh merasai makanan. Bolehlah menaguk liur, selama liur di luar di dalam meja kada apa-apa. Tapi ketika pian orang berjahit blak maisap liur lawan banang, kemudian diisap lagi, itu ditaguk batal. Kenapa? Karena ada air yang dikeluarkan di liur, kemudian dimasukkan lagi batal. Tuh, jangan lewat ke tenggorokan kita. Nang selama di dalam muntung kita aja kada apa-apa. Kemudian lubang apa? Lubang telinga. Jangan dimasukkan korek api. Kalau ya kayaknya nyaman batal. Lubang hidung kada masih bagian zahir. Ada nang memadahkan apa? Ya sudahlah, untuk menghindari nang sedikit-sedikit aja lah dimasukkan. Jangan sampai ke lubang nang di atas. Mungkin luarannya aja kada apa-apa. Kada sampai khaisum ngarannya ningget sini nah khaisum. Nah, kemudian lubang apa lagi? Ini nang rancak kurang diperhatikan adalah lubang dubur dan kubul. Lubang dubur ini adalah lubang anus atau lubang burit. Di dalam fikih, kalau orang beristinja atau orang buang air besar, lalu jari rahatan membasuh masuk kepala jarinya seini, itu batal. Ru'usul asabi termasuk ke lubangnya rahatan membasuh batal. Untuk menghindari itu, sebaiknya buang hajat besar itu sahur. Kada kau diatur jar kawah. Kita bila inya harus buang hajat besar juga di siang hari, satu nang hati-hati jangan sampai kepala ru'usul asabi ngarannya, kepala jari ini masuk ke dalam lubang kita. Berarti nang kayak itu aja nang di luarannya. Nah, berarti pahamannya mun orang berisi penyakit lalu memasukkan obat ke dalam lubang itu batal. Obat napa rajin masuk ke lubang burit gitu tuh. Kenapa tuh ngarannya pencahar sembelit kah? Dimasukkan obat ke dalam lubang itu batal.
karena memasukkan benda ke dalam rongga. Terus napa lagi? Tapi ingatakan satu sengaja tuhnya sadar pada puasa kada dipaksa. Lobang napa lagi? Lobang kubul di depan. Inilah nang di dalam fikih jangan bakamih di dalam banyu. Kenapa? Karena akan masuk beiringannya masuk banyu itu nang batal. Maka orang bahari jangan mandi benyalam, kada jadi masalah. Benyalam kadanya itu kada jadi masalah. Cuma bila orang tahu bila aku ini mandi benyalam masuk banyu ke dalam rongga batal. Pian mandi zuhur, maka pas malam panas bahar kalau lah tahu hari ini umpamanya nih jam 2 mandi nyamannya benyalam benyalam. Hati-hati pian. Kalau mandinya litabarrur, mandinya bukan karena hukum sunnah dan hukum wajib, hanya berdingin-dingin beberasi, kalau behimat masuk banyu ke dalam lubang telinga batal. Sehingga hati-hatilah kita mandi di dalam puasa, kalau jangan sampai tergelincir ke dalam lubang. Bias. Kalau orang mandinya wajib, kenapa? Asal jangan disengaja. Moga ya pemandi wajib jar bulan puasa ada dua macam. Pertama, orang terlambat mandi junub. Nang kayak tadi terlambat kalau imbah sahur junub mandinya imbah subuh aja subuh. Hanya dalam fikih apabila orang jima atau junub sunat mandi sebelum sembahyang, sebelum masuk waktu subuh. Apabila sudah masuk waktu subuh, ini hukumnya makruh. Lalunya mandinya mandi apa nih? Wajib. Kalau mandi wajib lalu tergelincir kada apa-apa, karena kita memang harus menyampaikan ke seluruh tubuh. Atau siang bermimpi guring pas temimpi junub mandinya wajib. Setelah mandi bakubui kada karasaan menciprat masuk ke dalam telinga batal lah kada, karena kada sengaja. Namun walaupun kada sengaja tapi itu bukan perintah, hanya berdingin-dingin benyaman-nyaman. Contoh, orang bulan puasa bakumur-kumur mubalaghah behimat bakumur-kumur. Pengertian bakumur behimat itu lebih daripada 3 kali. Lalu sengaja kada sengaja banyu tataguk batal. Kenapa? Karena berkumur-kumurnya kada ada tujuan untuk beribadah. Kalau berkumur-kumurnya nih baudu, sebelum baudu sunat berkumur-kumur kada? Berkumur-kumur. Nang kedua digatok kawan pas tataguk. Batal lah kada batal. Kenapa? Satu kada sengaja, dua ini dalam berkumur-kumurnya dalam rangka ibadah karena disuruh. Nah, jadi hati-hati mandi. Kalau kita mandi benyalam, serasa yakin akan masuk banyu ke dalam lubang rongga yang ada di tubuh kita, maka haram mandi, dan bila ditarusakan memang terjadi masuk, itu batal puasanya. Termasuk batal adalah memasukkan obat nang bahiyut. Nih orang selisma. Nih. Kenapa? Ulun coba gambarkan. Orang berokok batal lah puasa. Batal. Coba ulun membawa pikiran.
Kenapa batal? Makan gak ada apa ada? Memasukkan asap. Kalau pian hanya alasan asap, lah tukang banam sate bang. Ya kalau lah tukang banam sate dihibah asap tahiyutnya lah, masuklah asap, masuk. Orang nang liwat bang, masuklah asap, masuk. Iya. Apa alasannya berokok batal? Rokoknya dimuntung aja, ada apa-apa. Sama kita merasai makanan ada jadi masalah. Tadi batal puasa sengaja memasukkan benda. Nah pertanyaannya, asap itu benda lah. Nah ini biar paham, kenapa mencium ini batal kan gitu. Padahal kalimatnya tadi memasukkan benda. Sekarang pertanyaannya, asap itu benda kan? Ya kan? Kalau kita memadahkan bahwa asap itu benda, dulu asap itu benda, lalu batal menghisap maka orang menyati itu batal. Orang lewat terhisap batal. Habis fatwa ulama setelah ditelaah, benar asap rokok itu secara lahiriah kada benda, kada kau ditangkap. Benda itu kan kau ditangkap, kada kau ditangkap. Asap dapur atau asap orang nyati kada kau ditangkap benda, tapi beda. Asap rokok itu ada benda, ada bekas. Bekasnya itu disebut benda. Bukti. Orang berokok akan kain putih. Nah ada kuning ngaran. Nah ini benda, ini benda. Paham biar nggak? Ini nang benda nih. Adapun asap orang di pasar basakti itu kita isap, ada mau. Adalah bendanya lah, ada. Inilah nang dimaksud. Kenapa orang berokok itu batal? Padahal bukan benda yang dimasukkannya. Bukan benda. Menganyangi karena apa kan? Bukan benda. Secara zahir kelihatan memang bukan benda. Tapi di balik asap itu ada benda. Ada benda di dalam. Ada bendanya apa? Nikotin. Nikotinnya itu masuk. Ada buktinya bebekas. Nah sekarang hiutan. Tambah hiut, bandanya adalah benda. Ya kalau, tapi rasa ada kan? Nah, rasa dingin, menghiut sampai ke khaisum sini lah. Rasa dingin itu ngarannya memasukkan benda ke dalam khaisum. Batal. Nah itu maksudnya. Karena bingung. Nah pernah dimasukkan bila mahiyut itu kada tuh ada bendanya terasa masuk ke dalam khaisum nih, ke dalam lubang hidung sama rokok. Tapi lubang lah. Nah sekarang bersuntik pak. Bersuntik itu memasukkan benda tapi bukan ke dalam lubang. Bukan ke dalam lubang nang biasa. Nang dilarang itu kan ke dalam lubang biasa, lubang mata kada termasuk, lubang muntung kada termasuk kecuali tenggorokan. Termasuk lubang kemaluan, muka belakang, lubang telinga, lubang pusat nang ke dalam dan sebagainya. Nah sekarang orang bersuntik memasukkan benda tapi memasukkannya bukan ke dalam rongga. Paham dia? Nah sehingga
karena dia memasukkan obat bukan ke dalam rongga tapi di dalam lubang puri-puri masuk ke sana, kada batal orang bersuntik. Kada batal bersuntik. Jadi boleh aja. Habis. Jadi hindari dulu fix formula 44 musim selisma umpamanya, hindari dulu. Jangan dimasukkan di hidung. Terus nambah lagi prisker. Nih, hiut-hiutan. Mun di luar aja kita mano kada apa-apa, itu aroma aja lagi ke dalam tuh. Kalau hiutan tuh kan dihisap kalau minyak angin tuh kan disapu di hidung, kemudian aromanya masuk ke dalam lah ya. Dan memasukkan obat pada rongga. Nah ya tadi memasukkan obat nang sembelit nih ke dalam lubang burit rongga kada batal. Habis. Kemudian warabi'u al-imsaku anil jima, dan yang keempat menahan daripada jima. Nah ini jimanya aja nang dilarang lah. Lalu dalam hukum fikih nang lainnya boleh lah, bini-bini beragap lawan laki apa batal lah, kada. Berciuman lawan bini laki boleh batal lah, kada. Ini masalah kada batal. Kemudian nang batal oleh Imam Syafi'i satu bersedap-sedap berjima, termasuk bersedap-sedap antara pusat dan lintuhut kada belepik mun betumpang tapih ya kada apa-apa juga. Lah. Jadi jimanya aja nih, jimanya nang batal. Wal khamisu al imsaku anil istimna'i. Bahasa orang ini bibinian nih bapik. Jangan mentang-mentang puasa lalu sembarangan juga berpakaian dan sebagainya. Kalau pina laki teh hilap. Wal khamisu al imsaku anil istimna'i wa wa ikhrajul mani qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'in fa inna dzalika yubtiru. Dan yang kelima menahan daripada istimna. Istimna itu bermula mana istimna, yaitu mengeluarkan air mani bersengaja dengan jima atau dengan tiada jima seperti dengan tangan. Maka bahwasanya yang demikian itu membatalkan puasa. Yang kelima menahan diri daripada istimna. Apa istimna? Istimna itu mengeluarkan mani. Lalu mengeluarkan mani ini bisa dengan beberapa cara. Satu, biyadihi, dengan tangan. Dua, binazarihi, dengan cara menghayal dan sebagainya. Atau nibiyadihi lah, karena dulu menghayal lain. Kemudian dengan cara jima. Jima ini termasuk manusia ataupun binatang. Lah batal. Mau manusia, mau binatang batal. Ikhrajul mani biyadihi, bahasa lain adalah onani atau masturbasi. Lawan tangan siapakah? Itu tuh, lawan tangan siapakah? Ini sudah dijelaskan kalau lah nang lewat. Mengeluarkan mani itu ada hukumnya haram, ada hukumnya boleh. Mengeluarkan mani yang haram itu dengan tangannya sendiri itu haram. Mau laki-laki mau bini-bini haram dan batal puasa. Ada mengeluarkan mani kada haram, yaitu mengeluarkan mani dengan tangan orang lain. Tangan orang lain yang halal. Contoh bini, tangan bini, laki mengeluarkan mani dengan tangan bini. Boleh, halal. Tapi puasanya tetap batal. Termasuk bini mengeluarkan mani dengan tangan laki, halal. Tapi hukumnya puasanya
tetap batal. Adapun orang mahayal lah, kalau mahayal mau melihat film, mau melihat gambar, mau melihat apapun, lalu keluar mani, hukumnya kada batal. Nah, ini hukumnya kada batal kalau dipastikan itu kada menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ini jadi sebuah kebiasaan, bila melihat ini mesti keluar, itu batal nih Kak. Batal. Ini kada disangka-sangka maya apa keluar, itu kada batal. Habis. Wasadisu, yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i, yaitu yang keenam menahan diri dari muntah. Jangan sampai muntah. Tapi ingatkan, satu sengaja, dua ingat lawan puasa. Kalau muntahnya kada sengaja, salah satunya adalah ghalabah, orang mengidam. Orang ngidam, muntah. Ini kada batal. Kenapa? Karena kada disengaja. Itu ghalabah, dipaksa. Nah, kalau kita sengaja, contoh, aku jar kada kawa bila bersikat gigi muntah. Nah, itu sengaja ngarannya. Sudah tahu aja bila bersikat gigi muntah. Ujar orang wallahu alam ujar kadanya. Salah satu ciri orang punya penyakit mah lumayan parah bila bersikat gigi muntah. Itu ciri orang penyakit mah parah. Nah, lalu sudah tahu kita bahwa dengan bersikat gigi ini muntah, berarti kita ngarnya sengaja hendak muntah, maka batallah puasanya. Kalau orang mengidam atau nang lain kada tahan melihat jijik lalu kada sengaja muntah, itu kada batal puasanya. Habis. Kemudian wassunanu fis shaumi sittatun ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Gitu aja dulu. Silahkan ada pertanyaan di luar masalah, boleh. Silakan ada di sebelah kanan. Semoga ada. Meniatakan puasa. Apa yang harus diamalkan? Ya. Di antara puasa sunat adalah puasa ayyamul bid lah, puasa hari putih. Harus dibedakan, ada ngarannya puasa putih, ada puasa hari putih. Lah, kalau orang puasa hari putih, ini hari putih lah, harinya hari putih, yaitu puasa setiap bulan hidup 13, 14, 15. Apa yang bagus dilakukan itu sudah puasa lumayan. Ada kandang harus dibaca kada. Nah, tapi ketika orang puasa ngarannya puasa putih, lain lagi maksudnya puasa putih lah. Kalau puasa putih itu adalah puasa bisa aja di luar hidup 13, 14, 15. Terus kenapa inya dingarani puasa putih? Dalam kitab kadada, dalam agama kadada, tapi dalam tradisi ada. Kenapa puasa putih itu? Puasa putih itu orang nang puasa mulai makan sahurnya sampai bukanya dengan sesuatu yang putih. Contoh, makan lawan nasi putih, kemudian banyu putih, kada boleh makan nang bernyawa, makanya puasa putih.
Berikut buka puasanya kayak itu juga. Kada boleh nang bernyawa ataupun dari nang bernyawa berarti makan nang putih-putih aja nyor. Uyah, banyu putih. Gitu. Ini ngarannya puasa putih. Lalu ketika orang puasa putih, itu siangnya pun ini berpakaian putih. Baju putih amaliyahnya. Amaliyahnya apa? Ada nang diamalkan. Ini tujuannya apa nih? Hendak sugih umpamanya, ada amaliyahnya. Harus lewat puasa. Iya. Ini amaliyahnya ini, tapi tercapai. Oh, ini hendak secara umum itu adalah untuk memutihkan hati. Untuk memutihkan hati. Nah, ini banyak dikerjakan menjadi sebuah tradisi oleh orang Jawa. Orang Jawa banyak melaksanakan puasa putih. Kalau digabung, nah itu digabung jadinya. Orang puasanya hari putih, pelaksanaannya putih atau mutih ngarannya. Oh silakan, berarti ada amaliyahnya. Puasanya hidup 13, hidup 14, hidup 15, ngarannya puasa hari putih. Pelaksanaannya kada boleh makan bernyawa mulai bersahur sampai buka dan makannya serba putih. Serba putih, pakaiannya serba putih, ada amalannya, ada amalan yang sudah ditentukan dalam ajaran itu. Kalau kada ada amalannya, itu sudah cukup untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena mohon maaf, biasanya manusia ini berpikir, berkeinginan itu tergantung makanan. Yalah, ulun anggap atau dalam kitab selalu dijelaskan sepeda motor ini berjalan itu tergantung bensin nang masuk. Bensin ulun contoh, Pertalite lawan Pertamax itu beda. Ketika pemerintah menaikkan Pertamax itu biasa. Kenapa? Karena Pertamax itu makanan orang Arab, orang sugih. Biasanya mobil-mobil mewah itu makanannya Pertamax, minumannya Pertamax. Bila Pertalite ini sepeda motor, ini tuh kada larang itu. Makanya orang nang aja nang demo itu. Nah, Pertamax nih mobil-mobil mewah, orang bermobil. Itu Pertamax. Kenapa? Karena bila Pertamax satu mesin sehat, jalannya nyaman, kemudian irit, tapi larang. Wajar aja ini bisa motor bang. Nah bila sepeda motor Pertalite, jalannya taharat Pertamax. Coba biar sepeda motor tuh, isi Pertamax, isi aja Pertamax. Tapi larang. Nah ujar pemerintah, memang ada harga sepeda motor. Kita benar ya, mengisi Pertamax. Begitu kita mengisi Pertamax, jalan sepeda motor itu nyaman. Nyaman. Artinya bergantung nang masuk. Tuh sepeda motor itu. Manusia berpikir, bergerak, berbuat itu banyak dipengaruhi apa yang masuk ke dalam perut kita. Hendak bukti secara umum. Bila orang nang masuk ke dalam perut ini halal, pikirannya baik, perbuatannya baik. Bila orang nang masuk ini haram, pasti pikirannya jelek, perbuatannya jelek. Sekarang barangnya halal, nah tergantung lagi. Allah menyuruh bila halal yang bagus, contoh, pian hakun lah. Bukti aja nih bukti. Bulan puasa, buka lawan limus. Blok, limus setengah botol kehausan. Makannya pulang pakai sam. Gak kalau leh, wah yuk pakai sam lah. Mak sambal ke pulang. Sambal acan binjai, pakasam sambal acan binjai. Oh ya Allah, imbahnya apa? Talokop kira ke berjalan, apa ya? Artinya
makanan yang masuk ini kada pas. Lalu badan tubuh, gerak tubuh kita ini jadi kada sehat. Itu bukti bahwa diri kita ini bergantung apa nang masuk. Itu umum lah. Nah sekarang nang masuk dalam tubuh kita ini ada beberapa macam. Satu nabati. Tahu pian nabati? Nabati itu tumbuh-tumbuhan, baras, sayur. Dua hewani, hewan, binatang. Lah, nah orang akan sehat kalau hanya nang masuk ke dalam tubuh ini nabati. Sifatnya tumbuh-tumbuhan, sayur, bane, insya Allah sehat. Tapi kalau banyak hewani, banyak daging, itu hewani itu, maka akan mempengaruhi kepada pikiran dan sikap perilaku kita. Contoh aja pian, orang makan ular nyaman, ujur orang mahir, tapi nampak maka akan lahirlah sikapnya seperti ular, bengis. Salah satu contohnya dia akan apa bahasanya ulun buka, bila orang ketujuh minum darah ular atau ularnya, maka nafsu seksualnya akan jadi liar. Nafsu seksualnya akan jadi liar. Itu bukti bahwa makanan kita hewani itu mempengaruhi pikiran. Lalu ngarannya sifat. Lah kita ini jangan bersifat hewani. Itu intinya, jangan bersifat nang kaya binatang. Nang kaya apa sifat binatang? Satu, pikiran binatang itu makan, minum, guring, bebini. Ya. Itu sifat binatang, makan, minum, guring, bebini. Ayam sekali keluar cari bininya, kadang kali gadenya. Lakinya doh, pokoknya bila keluar cari bini, makan bebini, guring, makan bebini, guring. Mana aja binatang tuh, kapi, kambing, apa. Itu sifat hewani. Kemudian sifat hewani binatang itu adalah bejagau-jagawan. Itu jagau-jagawannya apa kalahinya harus jaga bejagawan apa itu sifat hewani. Apabila manusia bersarang di dalam dirinya sifat hewani, sifat binatang, maka pola hidupnya akan dipengaruhi hanya makan, minum, kawin, guring. Kayak pikirannya. Napa nang dimakan, napa nang diminum, bebini nang kaya apa, guring nang kaya apa. Bila nang kaya ini aja pikiran kita, artinya kadada ibadah dah. Kadada ibadah, kadada berbuat baik, kadada membantu orang, persis hewan. Hewan itu. Bila hidup hanya ego, mengandalkan kejagauan, bercakar-cakaran, dak bakalah harus sifat hewan. Lalu ujar orang kita, supaya diri kita ini jangan bersifat binatang, jangan dimasukkan unsur binatang di dalam diri kita. Maka harus puasa. Puasa apa? Puasa mutih. Jangan makan nang bernyawa. Jangan makan apapun nang dari bernyawa. Karena timbul sifat kebinatangan itu dalam dirinya. Nah bila orang sanggup kada makan nang bernyawa, maka jiwanya menjadi manusia, jiwanya menjadi malaikat. Sifat kebinatangan kedada. Itu kisahnya puasa mutih. Jadi terserahnya. Bila puasa putih aja kayak ini, bila mutih kayak ini. Bila digabung putih dan mutih, berarti ada amaliyahnya. Bilanya puasa putih aja, kada amaliyahnya. Amaliyah kita biasa aja. Paham lah? Nah, silakan. Ada. Begincu apa hukumnya? Kada apa-apa, kada jadi masalah. Hanya kada membatalkan puasa. Asal jangan gincunya lingkah. Mun gincunya lingkah diisap, tagok liurnya, nah itu batal gitu.
lah selama gincunya itu kadalingkah lah, kemudian kita pakai, kita jilat, kada anu juga, kita muntahkan, jangan ditagok, kada jadi masalah. Jadi sah saja. Cuman jadi pertanyaannya kenapa beginjo? Itu benar. Oh kebiasaan. Kada bapak kada sah. Paling hindari itu aja. Jangan sampai nang ginju nang lingkah sampai masuk ke dalam liur kita nang tetagok. Silakan. Ada lagi. Bukanya ya onek-onek. Apa nang ada paham. Apapun ada. Ada lagi? Di muka ada? Kira ada lagi? Habis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من هذه. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. قبل الله منكم.